Soul Ministry mempersembahkan seri pengajaran iman dengan topik bagaimana meraih kekuatan. Saya percaya pengajaran ini memberkati kita semua. Tuhan Yesus menyertai. Oke, shalom semuanya. Minggu lalu kita belajar soal iman ya. Iman itu begitu penting yang kadang kita melihat kadang-kadang iman tersebut kita anggap bahwa Tuhan berkewajiban untuk menolong kita. Tuhan kalau kita punya status anak Tuhan, Tuhan berkewajiban untuk menolong kita. Nah, minggu lalu kita belajar ya, bagaimana sebelumnya ya, bagaimana Tuhan Yesus pulang ke rumah, ke kampung halamannya, itu jadi geger sekali. Yang pertama adalah Tuhan Yesus mau memberitakan sesuatu tentang kerajaan Allah, tapi akhirnya mereka ingin membunuh Yesus. Satu tragedi sekali ya, mereka semua mengenal Yesus. Mereka semua tahu kerabat masa lalu Yesus, dan saya yakin masa lalu Yesus dia bukan orang brengsek. Kalau preman pulang masih dilulukan ya. Saya ingat sekali kalau seorang preman dia pergi merantau ke kota, pulang lagi nggak mungkin dia langsung sama satu kampung dibunuh, nggak mungkin. Tapi Yesus tiba-tiba semua ingin mengeroyok dia. Dia ngeroyok ya, karena satu kampung ya ingin membunuh Yesus. Saya yakin bukan nggak ada sebab. Ada sebab mereka tersinggung sekali. Kenapa tersinggung ya? Yesus katakan bahwa Tuhan tidak berkewajiban untuk memberi makan janda-janda miskin pada waktu zaman Elia. Yang itu di luar nalar mereka, dan akhirnya Tuhan kasih dua perumpamaan, dua kejadian, yaitu janda miskin di Sidon sama Naaman. Setelah mereka mengetahui seperti itu, marahlah mereka luar biasa. Padahal Tuhan itu sebenarnya menceritakan soal firman Tuhan ya di situ ya, yang tertulis. Tapi mereka nggak mau tahu bahwa mereka sudah menyinggung, Tuhan Yesus sudah menyinggung perasaan mereka, sudah menyinggung status mereka. Bahwa kalau saya orang Israel, Tuhan berkewajiban untuk menolong saya. Tanpa peduli. Makanya waktu kalau kalian baca sedikit di firman Tuhan di kitab Perjanjian Baru, start dari Matius mungkin sampai ke Yohanes ya, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, 4 Injil tersebut, Tuhan Yesus selalu ribut dengan orang-orang agamawi karena mereka percaya saya ini adalah orang Israel, apalagi keturunan orang Lewi, orang Farisi, orang Saduki. Mereka punya status yang tinggi di hadapan Tuhan. Jadi kalau saya orang Farisi, orang Saduki, bahwa Tuhan yang menomorsatukan saya. Akhirnya Tuhan juga ngomong kepada orang-orang, kalau kamu pergi ke satu ke satu pertemuan, janganlah kamu duduk di depan. Biasanya kalau duduk di depan, biasanya saya ini ketua RT, ketua RW, lurah setempat, langsung buru-buru duduk di depan. Biasanya ya, karena kenapa? Saya punya jabatan. Seharusnya saya ditaruh di depan. Begitu. Tapi Tuhan Yesus katakan, kalau kamu datang ke pertemuan, biarpun kamu ini adalah lurah, biarpun kamu inilah gubernur, jangan buru-buru duduk di depan. Nah, Tuhan katakan, jangan akhirnya nanti pas duduk di depan, karena status saya yang tinggi, karena saya punya kedudukan tinggi, saya layak duduk depan. Akhir Tuhan katakan, tempat duduk ini bukan buat kamu, ini buat presiden. Gitu ya. Akhirnya gubernur, iya, kedudukannya lebih tinggi, presiden lebih tinggi. Akhirnya kamu malu, akhirnya kamu diusir untuk duduk di depan. Itu yang Tuhan Yesus ngomong seperti itu. Nah, banyak yang tersinggung seperti itu. Nah, kenapa saya ngomong ini penting sekali? Bahwa iman itu bukan kedudukan kita di hadapan Tuhan karena apa yang kita lakukan. Kalau kita katakan iman itu berdasarkan status kita, mereka semua kalau bisa dikatakan begitu banyak orang ngomong saya adalah anak Abraham, status saya adalah anak Abraham, Tuhan pasti berkati saya.
Hari ini saya mau cerita lagi sedikit tentang, ini ada 2 kejadian ya. Mungkin pertama adalah Matius 22 ayat 1. Lalu Yesus berbicara pula, artinya berbicara kepada orang-orang Israel di situ ya. Hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang mengadakan perjamuan kawin untuk anaknya. Ia menyuruh hamba-hambanya memanggil orang-orang yang telah diundang ke perjamuan kawin itu, tetapi orang-orang itu tidak mau datang. Ini kalau kita ngomong seperti ini, siapa yang orang-orang yang tidak mau datang nih? Ada yang tahu nggak? Allah menyuruh hamba-hambanya memanggil orang-orang yang telah diundang ke perjamuan kawin itu, tetapi orang-orang itu tidak mau datang. Ini adalah ngomongin orang Israel. Oke, orang Israel adalah orang yang diundang. Yang pertama kali Tuhan mengirimkan undangan, bukan mereka layak loh. Tuhan memberikan undangan kepada mereka pertama kali. Ia menyuruh pula hamba-hamba lain, pesannya, katakanlah kepada orang-orang yang diundang itu, sesungguhnya hidangan telah kusediakan, lembu-lembu jantan dan ternak piaraanku telah disembelih. Semuanya telah tersedia, datanglah ke perjamuan kawin itu. Tuhan sudah menyediakan perjamuan yang luar biasa. Yang undangan yang pertama diberikan adalah kepada orang Israel. Tetapi orang yang diundang itu tidak mengindahkannya. Ada yang pergi ke ladangnya, ada yang pergi mengurus usahanya, dan yang lain menangkap hamba-hamba. Hamba-hambanya itu menyiksanya dan membunuhnya. Yaitu Tuhan sudah mengirimkan nabinya, dan semua nabi kebanyakan dibunuh sama orang Israel. Maka murkalah raja itu, lalu menyuruh pasukannya ke sana untuk membinasakan pembunuh-pembunuh itu dan membakar kota mereka. Itu kejadian, ini bukan soal cerita. Tuhan menceritakan apa yang terjadi, Yerusalem hancur dan terbakar dan hancur semuanya. Sesudah itu ia berkata kepada hamba-hambanya, perjamuan kawin telah tersedia, tetapi orang-orang yang diundang tadi tidak layak untuk itu. Sebab itu pergilah ke persimpangan-persimpangan jalan dan undanglah setiap orang yang kamu jumpai di sana ke perjamuan kawin itu. Maka pergilah hamba-hamba itu dan mereka mengumpulkan semua orang yang dijumpainya di jalan-jalan, orang-orang jahat dan orang-orang baik, sehingga penuhlah ruangan perjamuan kawin itu dengan tamu. Ketika raja itu masuk, jadi ini siapa nih? Pergilah dan mengumpulkan orang-orang jahat dan orang baik. Siapa itu? Itulah kita. Orang yang bukan orang Israel. Yang pertama orang Israel itu adalah kita. Tuhan katakan undanglah mereka itu semua. Dan ketika raja itu datang, maka dikatakan bahwa penuhlah ruangan perjamuan kawin itu dengan tamu. Berarti semua masuk ya ke dalam, benar ya, masuk ya. Karena itu sudah masuk ke dalam perjamuan kawin itu. Ketika raja itu masuk untuk bertemu dengan tamu-tamu itu, ia melihat seorang yang tidak berpakaian pesta. Ia berkata kepadanya, "Hai saudara, bagaimana engkau masuk kemari dengan tidak mengenakan pakaian pesta?" Tetapi orang itu diam saja. Lalu kata raja itu kepada hamba-hambanya, "Ikatlah kaki dan tangannya dan campakkanlah orang itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan gertak gigi. Sebab banyak yang dipanggil tetapi sedikit yang dipilih." Keras ya? Kalau dikatakan, ini tidak sesuai dengan grace, ini nggak cocok. Kalau kita sudah dipanggil sama Tuhan dan sudah masuk ke dalam pesta tersebut, tidak mungkin nggak masuk. Saya mau ceritakan sedikit cerita ini, benar-benar bagus banget. Waktu saya baca seperti ini, saya katakan, kok rajanya ini kejam sekali. Sudah mengundang orang, tetapi pada waktu dia masuk, orang yang masuk tidak berpakaian baju pesta, malah diusir dan dihukum. Nggak make sense ya? Kenapa? Kalau kita datang ke pesta, hak kita dong. Hak-haknya kita mau pakai baju apa. Saya pernah pergi ke tempat yang pesta perkawinan, ya saya pulang dari kantor, berangkat, ya nggak ada masalah, nggak mungkin diusir kan ya, datang. Ini kita nggak mengerti tradisi waktu Tuhan Yesus ngomong seperti ini. Di zaman dulu kalau seorang raja yang orang kaya dia mengadakan pesta, dia itu benar-benar luar biasa. Kenapa saya bilang luar biasa? Saat ini kalau kita lihat bahwa di waktu orang itu mengadakan perjamuan, saya pikir adalah semua yang diundang adalah yang berpakaian pesta segala macam adalah hasil dari mereka
usaha mereka masing-masing semua. Makanya kita katakan ada yang kita punya uang, kalau kita lagi kalau misalnya zaman sekarang kalau kita mau ke pesta beli jas, ibu-ibu paling sering tuh dia beli baju pesta. Entah mau sewa atau mereka beli baju pesta atau sewa untuk bisa masuk ke dalam pesta dengan kekuatan mereka sendiri semua. Begitu ya? Nggak ada, di sini nggak ada ya yang namanya pemilik pesta ngasih baju. Nggak ada. Tapi di zaman Tuhan Yesus ini adalah seorang yang praja waktu dia mengadakan perjamuan yang megah sekali. Baju pesta itu disediakan oleh yang membuat pesta. Wow, yang benar kok. Seperti itu. Jadi dengan kata lain mungkin di luar sebelum dia masuk diberikan ada baju-baju semua dan mereka pakai sesuai dengan mereka cocok, mereka bisa masuk. Nah yang satu terakhir dia masuk aja dengan pakai baju dia sendiri dan dia katakan emangnya kenapa kalau saya pakai baju sendiri? Nggak ada salahnya kok saya pakai baju sendiri. Dan apa yang terjadi makanya di situ orang tersebut tuannya ngomong, kenapa kamu nggak pakai baju pesta yang sudah disediakan? Kenapa kamu memakai baju kamu sendiri? Seolah-olah pikiran kamu sendiri bahwa ini adalah kamu layak dengan pakai baju sendiri. Dan apa yang terjadi di situ akhirnya tuannya mengatakan, usirlah orang tersebut dan terjadilah yang namanya diusir di situ ya. Nah waktu saya mendengar seperti itu, dijelaskan seperti itu, oh saya lebih mengerti. Karena saya pikir dulu waktu itu orang-orang yang satu dengan kegigihannya memperoleh baju sendiri, akhirnya masuk ke surga dan saya dapat baju yang bagus. Gitu loh. Yang ini karena dia nggak berusaha beli baju, akhirnya dia nggak dapat baju. Bukan seperti itu. Tuannya atau raja tersebut menyediakan baju di luar untuk dipakai masuk ke dalam. Baju tersebut apa? Kalau kita gambaran kita tentang Tuhan Yesus, yaitu kebenaran di dalam Yesus. Kita memakai bajunya Yesus yang sudah Tuhan sediakan bagi kita semua. Terkadang kita katakan, saya nggak mau bajunya Yesus. Saya mau bajunya saya sendiri aja, yaitu kebaikan saya sendiri. Dan orang tersebut tidak memakai baju yang disediakan oleh Tuhan dan memakai bajunya sendiri, akhirnya Tuhan harus mengusir dia. Ini satu dia punya ceritanya. Kenapa saya ngomong seperti ini? Ada satu doktrin yang mengatakan yang kita lagi belajar bahwa tidak ada lagi penghukuman di dalam Tuhan. Sekali selamat tetap selamat. Memang yes, sekali selamat tetap selamat. Yang apa yang terjadi setelah kita berpikir seperti itu, kita tidak menghargai tentang apa pengorbanan Tuhan Yesus. Kenapa saya bilang tidak menghargai? Karena apapun yang terjadi, saya tetap selamat. Sekali selamat, tetap selamat. Tidak ada satupun dosa yang bisa melepaskan saya dengan Tuhan. Dikatakan seperti itu. Dan apa yang terjadi? Orang akhirnya berpikir nggak ada masalah kalau kita berbuat dosa. Saya mau buka lagi ayatnya. Di sini ada ceritanya ya. Itu cerita di mana? Ada satu lagi. Roma 11 ayat 11. Maka aku bertanya, adakah mereka tersandung dan harus jatuh? Sekali-kali tidak. Tetapi oleh pelanggaran mereka, keselamatan telah sampai kepada bangsa-bangsa lain supaya mereka cemburu. Mereka itu orang Israel. Tadi saya sudah ceritain ya, cerita tentang ini. Sebab jika pelanggaran mereka berarti kekayaan bagi dunia, kekurangan mereka kekayaan bagi dan kekurangan mereka kekayaan bagi bangsa-bangsa lain, terlebih-lebih lagi kesempurnaan mereka. Aku berkata kepadamu, hai bangsa-bangsa bukan Yahudi, itu kita ya, bangsa-bangsa bukan Yahudi. Justru karena aku adalah rasul untuk bangsa-bangsa bukan Yahudi, aku menganggap hal itu kemuliaan pelayananku, yaitu kalau aku dapat membangkitkan cemburu di dalam hati kaum sebangsaku menurut daging dan dapat menyelamatkan beberapa orang dari mereka. Sebab jika penolakan mereka berarti perdamaian bagi dunia, dapatkah penerimaan mereka mempunyai arti lain daripada hidup dari antara orang mati? Jika roti sulung adalah kudus, maka seluruh adonannya juga kudus. Dan jikalau akar adalah kudus, maka cabang-cabangnya juga kudus. Karena itu apabila beberapa cabang telah dipatahkan, dan kamu sebagai tunas liar telah dicangkokkan di antaranya, dan turut mendapat bagian dalam akar pohon zaitun yang penuh getah, janganlah kamu bermegah terhadap cabang-cabang itu.
Jikalau kamu bermegah, ingatlah bahwa bukan kamu yang menopang akar itu, melainkan akar itu yang menopang kamu. Mungkin kamu akan berkata, ada cabang-cabang yang dipatahkan supaya aku dicangkokkan di antaranya sebagai tunas. Baiklah, mereka dipatahkan karena ketidakpercayaan mereka. Tapi kamu tegak tercacat karena iman. Janganlah kamu sombong, tetapi takutlah. Sebab kalau Allah tidak menyayangkan cabang-cabang asli, Ia juga tidak akan menyayangkan kamu. Sebab itu perhatikanlah kemurahan Allah dan juga kekerasannya, yaitu kekerasan atas orang-orang yang telah jatuh, tetapi atas kamu kemurahannya, yaitu jika kamu tetap dalam kemurahannya. Jika tidak, kamu pun akan dipotong juga. Tetapi mereka pun akan dicangkokkan kembali jika mereka tidak tetap dalam ketidakpercayaan mereka, sebab Allah berkuasa untuk mencangkokkan mereka kembali. Sebab itu jika kamu telah dipotong sebagai cabang dari zaitun liar dan bertentangan dengan keadaanmu itu telah dicangkokkan dalam zaitun sejati, terlebih lagi mereka ini, yaitu orang Israel, yang menurut asal mereka akan dicangkokkan pada pohon zaitun mereka itu sendiri. Ini adalah peringatan buat kita. Kalau kita selalu mengatakan bahwa apapun yang kita lakukan is okay. Apapun yang kita lakukan bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Tuhan tidak akan pernah membuang kita. Ada dua kejadian di sini. Yang pertama adalah Tuhan Yesus ngomong, yang kedua adalah Paulus yang ngomong. Saya ngomong seperti begini, apakah kalau gitu saya bisa hilang keselamatannya? Bukan. Keselamatan kalian hilang bukan karena perbuatan kalian, tetapi karena ketidakpercayaan kalian. Ini kalian adalah bos juga, saya juga. Kenapa saya ngomong seperti ini? Karena ini penting. Kalau kita tidak ngecek, kita punya hati dan kita katakan bahwa enggak, saya akan diterima oleh Tuhan, saya akan diterima oleh Tuhan, saya akan diterima oleh Tuhan. Pada waktu yang tadi kita masuk ke dalam pesta perkawinan Tuhan, ternyata kita ditolak oleh Tuhan. Alangkah kecewanya kita, karena kita anggap bahwa kita pasti diterima. Tuhan katakan dasarnya kita bukan berbarter ya. Dasarnya hubungan kita dengan Tuhan itu bukan perbuatan kita. Sekali lagi, dasar hubungan kita dengan Tuhan adalah iman. Sama seperti begini, orang Israel keluar dari Mesir ke tanah Kanaan. Dia mempunyai iman yang besar untuk bisa masuk tanah Kanaan. Itu siapa? Dua orang, yaitu Kaleb dan Yosua. Mereka punya iman yang besar untuk bisa masuk ke sana. Mereka berjuang. Kenapa saya bilang berjuang? Kehidupan kita adalah bukan seperti jalan tol yang Tuhan selalu sediakan segala sesuatu. Kalau kita nggak disediakan oleh Tuhan, kita bersungut-sungut. Terkadang dalam perjalanan hidup kita, saya pernah dengar ada satu hamba Tuhan mengatakan seperti gini, iblis itu dia nggak mampu untuk melawan Tuhan. Nggak mampu. Pada waktu dia melawan Tuhan, dia nggak akan mampu, dia pasti kalah. Tapi dia bisa mampu melawan Tuhannya di dalam kita. Apa itu Tuhan di dalam kita? Tuhan di dalam kita ya. Tapi iblis bisa melawan kita dan menghancurkan kita juga. Dengan artinya adalah kalau kitanya hancur, Allah di dalam kitanya juga hancur. Karena Allah di dalam kita. Kenapa saya ngomong seperti ini? Pada waktu kita berkata, oh enggak, iblis tidak bisa menghancurkan saya karena ada Allah di dalam kita. Dia nggak usah capek-capek mencobai kita ya, dan nggak perlu capek-capek mencobai Tuhan Yesus. Kenapa iblis mencobai Tuhan Yesus? Karena dia percaya bahwa Tuhan Yesus bisa jatuh. Ingat ada kejadian Ayub. Kenapa saya bilang kejadian Ayub? Ayub bagaimana waktu Tuhan memuji-muji Ayub. Akhirnya berkata kepada iblis, iblis lo ngapain? Saya habis berkeliling seluruh dunia. Dan akhirnya Tuhan ngomong, tidakkah kamu lihat Ayub ini orang yang luar biasa. Ayub ini benar-benar orang yang saleh. Ayub ini benar-benar mengasihi aku. Tuhan ngomong seperti begitu kepada iblis. Tahu gak jawab iblis apa? Dia katakan, gua gak percaya. Apakah dengan tidak mendapatkan apa-apa Ayub mengasihi lu? Kata iblis seperti itu, kasarnya seperti itu. Apakah
karena Ayub itu kaya sekali, Ayub itu diberkati dengan luar biasa, dan akhirnya iblis katakan seperti gini, karena Ayub diberkati dengan luar biasa, karena Ayub mendapatkan segala sesuatu dalam hidup dia, anak, harta, semuanya, makanya Ayub mengasihi Allah. Coba kalau nggak ada hartanya. Itu nih, kenapa iblis ngomong seperti itu? Karena iblis nggak percaya Ayub tetap mengasihi Allah kalau dia nggak punya hartanya. Jadi imannya Ayub diuji melalui gimana? Bukan lagi happy. Nah, sering ngomong kata-kataan, iman kita akan diuji dan diuji oleh iblis, dan iblis nggak percaya kalau kita mengasihi Tuhan. Sampai detik hari ini kalau iblis ada di sini, mereka tidak akan percaya kita ini mengasihi Allah. Kenapa? Apakah dengan tidak mendapatkan apa-apa orang-orang ini mengasihi Allah? Dan apa yang terjadi? Tuhan selalu ngomong, enggak, anak-anakku ini mengasihi aku. Makanya langsung Tuhan katakan kepada iblis, ya sudah, kamu mau ngetes Ayub, silahkan, seluruh hartanya dan anak-anaknya di bawah kuasa kamu. Apa yang terjadi? Iblis langsung dia pergi cepat buru-buru, dia hancurkan Ayub. Tapi Ayub luar biasa. Saat itu dikatakan bahwa Tuhan yang memberi, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, Tuhan mengambil, Tuhan memberi, ya, dikatakan seperti itu ya. Dan dari mulutnya tidak ada keluar bilang, Tuhan jahat, kenapa Tuhan terjadi seperti ini? Awalnya sih ya. Akhirnya setelah iblis menghancurkan Ayub dan Ayub tidak berbuat dosa, akhirnya Tuhan ngomong lagi sama si iblis dan dikatakan, tuh, gara-gara lu kemarin ngomong seperti gini, akhirnya Ayub jadi sulit, tapi mana? Ayub tetap mengasihi aku. Dan apa yang terjadi? Iblis yang nggak mau kalah. Kenapa? Iblis, kenapa dia bilang nggak mau kalah dengan Tuhan? Karena iblis nggak percaya kalau manusia itu mengasihi Tuhan. Dia nggak percaya. Dan apa yang terjadi? Kulit ganti kulit. Apa gimana? Dan dikatakan kalau orang sudah dalam jatuh sakit, tidak akan dia mengasihi Tuhan. Dan apa yang terjadi? Tuhan katakan, ya sudah, kamu coba lagi tes Ayub tersebut, tapi sayangkanlah nyawanya. Dan apa yang terjadi? Ayub mengalami sakit penyakit yang luar biasa. Pada waktu sakit luar biasa, benar-benar penyakit yang luar biasa sekali. Seluruh tubuhnya ada bisul ya, bara api bisul, dan dia benar-benar kesakitan sekali, dan dia harus tidur di abu. Saya nggak ngerti kenapa harus tidur di abu ya. Tidur di kasur itu dia yang benar-benar nggak biasa. Dari posisi Ayub paling atas menjadi orang yang paling terkaya, menjadi orang paling termiskin. Tapi saat itu juga Ayub tidak mengutuki Allahnya. Istrinya malah katakan, udahlah, lu kutukin Allah, matilah lu. Tapi akhirnya Ayub katakan, Ayub memarahi istrinya ya. Dengan dari segala keadaan, Ayub tidak mengutuki Allahnya. Tapi waktu teman-temannya datang, barulah Ayub berkeluh kesah. Nah, kenapa saya ngomong seperti gini? Iblis nggak percaya kalau kita mengasihi Allah. Nggak percaya. Mungkin dengan mulut kita katakan, aku mengasihi Allah, kita bernyanyi. Sekali lagi iblis nggak percaya kita mengasihi Allah. Makanya sering saya ngomong bahwa iman kalian akan diuji dengan kesulitan. Kenapa? Orang Israel itu dari Mesir ke tanah Kanaan itu melalui gurun. Dia bukan naik pesawat terbang. Dia harus berjalan kaki. Tapi dua orang yang luar biasa, Kaleb dan Yosua, di dalam perjalanan 40 tahun tidak pernah mengeluh. Dan pada waktu dia akhirnya sampai di tanah Kanaan untuk berperang, Kaleb umur 80 tahun, Yosua juga mungkin umur 80 tahun, dia dikatakan bahwa tenagaku masih kuat seperti umur 40 tahun. Dia percaya. Dia percaya sama Tuhan yang memberikan kekuatan bagi hidup dia. Makanya orang beriman adalah orang yang percaya. Percaya kenapa? Percaya akan kekuatan Tuhan yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Kita bukan berbuat, tapi dia benar-benar percaya. Waktu di kita yang Kaleb dan Yosua, dia percaya kepada Tuhan. Terjadilah yang Tuhan katakan, terjadilah sesuai dengan imanmu. Kita nggak bisa berjalan hanya berkata apa yang kita katakan. Iblis nggak percaya sekali lagi apa yang kita katakan, bahwa aku mengasihi Allah. Iblis benar-benar nggak percaya. Pak firman Tuhan katakan bahwa kamu percaya dengan ada satu Allah? Iblis pun percaya dan dia gemetar. Kalau kita mengatakan saya percaya Yesus, saya percaya adalah orang Kristen, itu tidak berlaku apapun. Tapi iman kita
akan terbukti pada waktu kita berjalan di dalam Tuhan. Makanya ada satu hamba Tuhan mengatakan seperti begini, kekristenan itu bukan destination. Saya masuk surga, bukan. Kekristenan itu adalah sebuah pertandingan. Siapa dari sini kalau pertandingan itu enak aja? Kita ada pertandingan dengan berjalan kaki santai, bisa sampai, ya mungkin bisa sampai, tapi nggak tahu sampainya kapan ya. Kalau kalian ada bertanding misalnya yang lari maraton, yang orang-orang berlari kita jalan, terus ada teh botol minum dulu, terus ada panas ada hujan kita berteduh dulu. Kenapa saya nggak mau kehujanan? Santai-santai aja. Apakah disebut kita lagi menjalani pertandingan? Enggak, ya itu lagi jalan-jalan ya. Jalan-jalan pun kalau kadang-kadang ya jalan-jalan pun ada target ya berapa hari. Enggak. Kekristenan adalah sebuah pertandingan kalau Tuhan katakan. Sebuah race kalau bahasa Inggrisnya. Makanya Paulus katakan, aku bukan sebarang bertinju, aku melatih tubuhku supaya aku bisa menyelesaikan pertandingan ini. Sama seperti orang Israel, fokus dia adalah tanah Kanaan, gimana dia bisa melewati gurun pasir ini untuk sampai ke tanah Kanaan. Kalau kita katakan bahwa saya masih memikirkan di Mesir jauh lebih enak. Saya di Mesir, saya mendingan fokus di Mesir aja. Nanti kalau saya sudah kuat segala macam, saya baru sampai di tanah Kanaan. Enggak, dalam perjalanan ini benar-benar luar biasa. Iman kita akan diuji dalam perjalanan ini. Apakah kita punya iman atau tidak? Bukannya kamu baik atau tidak, bukan kamu kuat atau tidak. Karena kenapa? Dalam perjalanannya orang Israel tidak mempunyai bekal, tidak mempunyai air. Bayangkan semua dia nggak punya. Tapi Tuhan sediakan kalau kamu mau berjalan untuk menuju ke tanah Kanaan. Tapi waktu berjalan pun hati ini akan diuji. Pada waktu kita katakan bahwa mana air, matilah gua. Kita benar-benar nggak punya iman ya. Karena gini, kalau kita katakan bahwa matilah gua. Kalau kita katakan, aduh pasti kalah nih, matilah gua segala macam. Saya cuma hanya bandingkan kalau kita di Mesir, apakah kita hidup berkemenangan? Mungkin di Mesir juga jauh lebih mati ya, lebih buruk. Kenapa harus sekarang berpikir bahwa kenapa di gurun pasir saya bisa mati, tetapi di Mesir saya nggak pernah bisa mati? Karena pikiran kita selalu mau di Mesir. Kita nggak percaya bahwa Tuhan sudah sediakan hal yang baik di tanah Kanaan. Kita nggak mau punya iman ke sana. Bukannya kita harus berbuat baik, bukan. Kita punya iman untuk bisa sampai di dunia yang akan datang. Kita punya iman untuk bisa sampai di surga. Apapun yang kita lakukan, kalau kita nggak ada imannya, along the way kita akan bersungut-sungut. Di pertengahan jalan kita akan bersungut-sungut. Apalagi sekarang ada dikatakan bahwa tenang saja. Kita pasti sampai. Semuanya pasti sampai. Kamu nggak ngapa-ngapain juga sampai. Ini ayat yang tadi ya, yang dikatakan. Hati dia bilang, ini ayatnya keras sekali loh, benar-benar. Saya waktu baca saya benar-benar kaget sekali. Yang dikatakan bahwa di ayat 21, baiklah orang Israel dipatahkan karena ketidakpercayaan orang Israel, dan kamu tegak tercacak atau kamu dimasukkan di dalam pohon tersebut karena apa? Bukan karena perbuatan kita, karena iman kepada Yesus yang menyelamatkan kita. Janganlah kamu sombong, tetapi takutlah, sebab kalau Allah tidak menyayangkan cabang-cabang asli, Ia juga tidak akan menyayangkan kamu. Ini bukan kita menjadi seperti kayak orang ketakutan luar biasa, enggak. Kita menjadi aware bahwa Allah ini benar-benar suatu pribadi yang nggak bisa, kalau kita katakan apa ya, ada satu firman katakan janganlah sesat. Allah tidak dapat dipermainkan. Kenapa saya ngomong seperti itu? Kita harus bisa mengerti bahwa pada waktu kita mau percaya dan berjalan ke tanah Kanaan, kita benar-benar fokus kita mau sampai ke tanah Kanaan. Karena kalau kita menyerahkan lagi terserah aja, kalau Tuhan berkenan saya bisa sampai tanah Kanaan, kita nggak bakalan sampai. Kalau kita menyerahkan lagi semua iman ini kepada Tuhan. Kenapa seperti ini? Ada kejadian satu ya,
Kalau saya mau ngomong, Daud saat itu, ingat ya di Siklak ya, Daud itu mengalami masalah hidup yang luar biasa. Istrinya diculik orang, dijarah ya. Kalau diculik, ini ya, dia dilihat, dia diculik ya. Semuanya istrinya dijarah, harta dia dijarah, habis semua. Dan gak hanya itu juga pengikut-pengikut dia ingin melempari dia dengan batu. Satu kehidupan yang luar biasa, yang drop luar biasa. Tapi Daud menangis nggak? Menangis. Daud ketakutan nggak? Ketakutan. Jangan kalian pikir, oh enggak, Daud luar biasa. Daud dalam masa itu benar-benar ketakutan, khawatir, menangis. Tuhan nggak ada masalah. Pada waktu kita ketakutan, khawatir, menangis, itu nggak ada masalah. Yang jadi masalah adalah kamu mau terus-terusan sampai berapa lama menangis ini? Karena sekali lagi kalau saya sering ngomong, kalau orang ditampar sakit nggak? Sakit. Sekarang mau berapa lama kalian sakitnya? Mau sehari, 2 hari, 1 jam, 2 jam, setengah jam, 1 menit? Terserah dengan kita. Dan apa yang terjadi setelah Daud menangis dan sampai udah nggak bisa keluar air mata lagi? Dan akhirnya Daud gimana? Tuhan, tolongi aku. Apa yang dilakukan oleh Daud? Dia mengumpulkan, membangun, menguatkan kepercayaan dia. Siapa yang menguatkan? Daud. Dia nggak ngomong, Tuhan kuatkan aku, berikan rohmu kepada aku supaya aku bisa berjalan lagi. Tuhan biarlah aku bisa bergembira. Tuhan tolong biar aku bisa tertawa lagi. Enggak. Dia mengumpulkan kekuatan dia atau menguatkan dia sendiri. Dan akhirnya apa yang terjadi? Baru dia katakan menghadap Tuhan. Tuhan, yes, kehidupan saya hancur sekarang. Gak ada masalah. Tuhan, Engkau baik. Engkau luar biasa. Apapun yang terjadi dalam hidup aku, Engkau tetap baik. Istri saya mungkin sudah diculik orang, harta saya sudah habis, mungkin status saya sudah hancur. No problem Tuhan. Engkau tetap baik. Pada waktu ngomong seperti itu, dia bertanya sama Tuhan. Tuhan, bolehkah aku mengejar istriku? Kita nggak bakalan bisa ngomong seperti itu kalau kita lagi masih menangis atau guak-guakan atau masih khawatir, ketakutan. Pasti kalau lagi ketakutan, lagi khawatir, kita ngomong, Tuhan tolongi saya, bereskan masalah saya. Kita dalam posisi masih nggak ada iman. Nggak ada iman seperti itu. Pada waktu dia menguatkan kepercayaan dia, menguatkan iman dia, setelah dia mendapatkan iman tersebut, dia percaya bahwa Allah itu baik. Dan dikatakan bahwa sampai detik hari ini nggak mungkin Tuhan bawa ke saya untuk mati. Pasti ada sesuatu rencana yang besar. Dia menghadap Allah dan dikatakan bahwa Tuhan, bolehkah aku masih mengejar istriku? Kalau Tuhan katakan no, it's okay, no problem. Daud bukannya menghadap Allah supaya menggoncang-goncangkan sudah sesuatu. Enggak. Daud memberikan ruang kepada Tuhan untuk menjawab iya dan tidak. Waktu Tuhan katakan, yes, kamu boleh. Tapi kalau kita kata, yes Tuhan boleh, ayo kita kejar. Dia masih bertanya lagi, ada common sense keluar. Kalau saya mengejar istri saya, akankah berhasil? Karena saya nggak tahu mesti kejar kemana. Ke utara, selatan, barat, timur, nggak tahu. Dan dikatakan akan berhasilkah usaha saya mengejar istriku? Dan dikatakan kamu akan berhasil. Yes. 2 itu sudah cukup. Tuhan bilang boleh, dan kedua akan berhasil. Gimana caranya? Nggak peduli, saya nggak tahu. Sekarang saya percaya, saya berjalan ke arah sana dan Tuhan akan pimpin. Dan apa yang terjadi? Besok saya dapat langsung suasana langsung, wes Tuhan, semua segala sesuatu menjadi berhasil, semua segala jadi mulus. Enggak, Daud masih tahu bahwa dia dalam perjalanan di gurun pasir untuk sampai ada satu perjuangan, ada satu pertandingan yang harus dia berjalan. Nah, apa yang terjadi? Dia tetap berjalan. Apakah dengan perjalanan, aduh, capek nih, aduh, gimana, mati deh gua. Dia tetap percaya akan janjinya Tuhan. Kamu akan menemukan istri kamu dan kamu akan berhasil. Sesimpel itu. Bukannya kita katakan di dalam nama Yesus pasti berhasil. Di dalam nama Yesus saya pasti berhasil. Itu bukan iman. Kalian memakai firman tersebut yang kalian ketakutan, kalian menimpakan dengan firman seolah-olah kita bisa menjadi kelihatan lebih berani. Sedangkan hati kita masih takut, hati kita masih meragukan Tuhan. Hati kita nggak punya iman. Pada waktu kita
melakukan seperti itu, berharap ada iman, Tuhan akan bingung. Imanlah yang menyelamatkan kalian. Imanlah yang menyelamatkan kita. Iman gimana? Iman akan kepercayaan kita kepada Tuhan. Bukan kita katakan, kalau gitu terserahlah, apa yang terjadilah. Enggak. Daud dia berjalan capek, sampai benar-benar kalau katakan benar capek, benar-benar capek. Semuanya sudah capek sekali. Semuanya 50% tentara dia sudah capek sekali. Kalau memang tentara itu dia punya fisik yang luar biasa ya. Tentara itu bukan kayak kita. Saya kalau jalan di depan 100 meter lari, mungkin istirahatnya 3 jam kali 100 meter. Karena saya jarang sekali berolahraga. Tapi tentaranya Daud ini benar-benar luar biasa. Sampai dia udah gak bisa berjalan lagi, itu sudah ampun-ampun. Tapi Daud tetap percaya berjalan. Saya tetap ingat janjinya Tuhan. Bahwa Tuhan katakan saya boleh mencari istri saya dan pasti berhasil. Sesimpel itu dia berjalan. Dia berjalan walaupun tidak kelihatan. Kenapa saya ngomong seperti itu? Kepercayaan kita akan diuji ya dalam perjalanan ini. Iman kita akan diuji bukan dengan, sekali lagi, pada waktu Daud, dia katakan, Tuhan saya percaya. Saya pasti berhasil, istri saya pasti dapat, dan saya pasti berhasil. Iblis gak percaya. Daud punya iman. Waktu dia berdiri di sini, dia katakan, yes saya percaya Tuhan, kau baik. Bahwa saya bisa mendapatkan apa yang kau telah kau janjikan. Iblis di sebelah dikatakan, gua gak percaya. Gua gak percaya. Kenapa dia bilang gak percaya? Karena itu kan cuma ngomongan Daud. Dan apa yang terjadi? Daud membuktikan dalam perjalanannya dia berjalan. Waktu perjalanan seperti itu iman kita akan diuji. Dan sekali lagi, iman kita akan diuji dengan kesusahan, tetapi jangan sekali-kali menganggap remeh kesusahan ini. Kesusahan ini bisa menghancurkan kalian kalau kalian gak ngerti cara handle-nya. Dan kebanyakan kita gak ngerti cara handle-nya, dan pada waktu punya masalah besar, kita ketakutan terus-menerus setiap hari. Tuhan gimana ini Tuhan? Tuhan ini gimana musuh? Tuhan gimana? Pada waktu kita selalu merengek-rengek, dan tanda petik itu merengek itu adalah masih skala bawah bersungut-sungut. Karena kalau sudah merengek-rengek, kalau nggak dapat, ujung-ujungnya gimana? Bersungut-sungut. Iya dong. Kalau dia minta sesuatu, ngerengek. Hari pertama ngerengek, dia masih ngerengek, Pak. Minta sepeda, minta motor, ya nah besok nanti dikasih. Minggu depan Pak minta, masih belum dapat. Dari ngerengek akan timbul terus naik. Kalau nggak dapat terus dia akan gimana? Maki-maki kita. Gimana sih Papi? Sayang kamu, saya tuh capek gimana? Sampai nanti tingkat atasnya dia katakan, gua nggak mau jadi anak lu lagi. Seperti begitu. Minta begini aja nggak dapat. Saya kalau saya ngelihat seperti gini, kalau ngelihat di Instagram, di YouTube segala banyak ya anak. Terutama orang-orang yang di China, karena di China itu satu keluarga, satu anak. Itu anaknya super kurang ajar. Benar-benar kurang. Karena cek dari YouTube bagaimana anak-anak yang di China, karena dia cuma satu anak, karena sebenarnya satu anak dimanja dan apa saja diberikan. Pada waktu dia nggak dapat, waduh, yang tadinya taringnya keluar. Taringnya keluar. Kenapa seperti itu? Karena dia mendapatkan sesuatu gampang, diberikan. Pada waktu ada kesulitan sedikit, imannya tidak teruji, karakternya tidak teruji. Dan yang lebih menyedihkan lagi adalah apa yang dikatakan iblis terbukti. Ayub tidak mengasihi Allah. Selama ini dia katakan, seperti saya ngomong seperti begini, Ayub itu luar biasa loh. Anak-anaknya dia setiap minggu katanya, apa gimana, atau setiap beberapa waktu dia selalu melakukan pesta. Pesta kalau anak orang kaya luar biasa. Wah. Dan semua anaknya 10 ya? Anak kaya 10 bukan? 10 ya? 10 orang kalau anak berkumpul, saya juga bingung, kok bisa ini ya, bisa rukun ya? Kalau bapaknya kaya, bisa anaknya rukun ya? Karena kenapa? Takut nggak dibagi hartanya. Semuanya rukun. Jadi semuanya rukun dan semuanya berpesta setiap pada waktu. Dan setiap kali dia setelah berpesta, anak-anaknya dia selalu mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan. Yaitu apa?
Dia mengaku dosa-dosa anak-anaknya. Kalau dia sudah mengaku dosa-dosa anaknya, dia pasti mengaku dosanya dia juga. Dan bukan hanya mengaku dengan dosa, tapi mempersembahkan lembu kepada Tuhan. Ada sesuatu yang luar biasa yang dia lakukan imannya. Tapi pada waktu iblis melihat seperti itu, gua nggak percaya Ayub mengasihi Allah. Ini bukan kata-kata saya loh, firman Tuhan ngomong. Iblis sebelah di bawah selalu menjadi pendakwa kita di hadapan Allah. Pada waktu kita katakan, Tuhan aku mengasihi engkau, iblis katakan, gua nggak percaya. Gua nggak percaya. Tuhan katakan bahwa enggak, ini kok Hengki mengasihi Allah. Iblis sebelah, gua nggak percaya. Gua nggak percaya. Kalau katakan, enggak, gua dengar sendiri kok. Iblis katakan, gua nggak percaya. Siang, firman Tuhan katakan, siang dan malam iblis itu mendakwa kita di hadapan Allah. Sekarang kalau saya katakan, kalau Allah di ngomongin begitu terus-menerus, sedih nggak Allah? Sedih kalau memang apa yang dikatakan iblis benar. Betapa hatinya Tuhan tuh hancur pada waktu iblis katakan bahwa iya, ternyata anakku tidak mengasihi aku. Anakku ini cuma hanya datang kepada Tuhan karena memerlukan sesuatu. Setelah keperluannya datang, goodbye. Saya sudah cukup. Kalau saya diberkati, saya mengasihi Allah. Kalau saya tidak diberkati, goodbye Tuhan. Siapa yang menang? Iblis yang menang. Siapa yang malu? Tuhan yang malu. Kenapa saya ngomong seperti ini? Bahwa kita harus lebih bisa mengenal Tuhan. Bahwa Allah kita itu bukan Allah yang kita seperti kayak ATM. Tuhan saya perlu A, B, C, D, Tuhan tolong sediakan. Dan apa yang terjadi kalau kita selalu ngomong seperti itu? Kita masih hidup di Mesir. Karena kita katakan, saya nggak perlu masuk ke tanah Kanaan. Di Mesir jauh lebih enak. Setelah Tuhan mencukupkan saya di Mesir, who cares yang ada di tanah Kanaan tersebut. Sekali untuk berjalan dari Mesir ke tanah Kanaan, kita perlu punya hikmat yang luar biasa. Kita perlu punya iman yang luar biasa kepada Tuhan. Tuhan pasti membuat aku sampai di sana. Di dalam nama Yesus, kalau Yesus mati di kayu salib untuk membawa saya ke tanah Kanaan, membawa saya ke dalam dunia akan datang, nggak mungkin Tuhan Yesus meninggalkan saya. Saya percaya Dia akan menguatkan saya di dalam perjalanan ini. Kita kuatkan iman kita. Kita bukannya saya harus perpuluhan, saya harus ke gereja, saya harus baca firman. Itu penting, tapi itu bukan iman. Itu bukan iman. Iman kalian pada waktu kalian susah, pada waktu kalian menghadapi kesulitan, karakter kita akan keluar. Semakinkah kita berteriak-teriak kepada Tuhan, matilah gua, matilah gua. Tuhan di mana Tuhan, Tuhan di mana Tuhan? Daud pada waktu punya masalah yang besar, dia menguatkan dirinya, menguatkan kepercayaan dia kepada Tuhan. Dia nggak minta Tuhan untuk menguatkan dia. Kalau kita selalu berdoa, Tuhan tolong kuatkan saya, Tuhan tolong kuatkan saya. Jujur, Tuhan gak bisa menguatkan kita. Kenapa saya bilang gak bisa menguatkan kita? Kalau Tuhan mau, Tuhan mau, tapi Tuhan gak bisa. Kenapa saya bilang Tuhan gak bisa? Begitu besar kasih Allah kepada dunia, sehingga Dia mengaruniakan anaknya tunggal, supaya barang siapa percaya kepada Dia, memperoleh hidup. Adalah keinginan Tuhan bahwa semua orang diselamatkan. Keinginan Tuhan. Tapi dikatakan berapa banyak yang terselamatkan. Persentasenya kecil. Jadi kalau kita sekarang berdoa kepada Tuhan, Tuhan tolong kuatkan saya. Berikan saya kekuatan. Tuhan juga bingung. Bukankah aku sudah memberikan kau kekuatan? Kok sekarang Dia minta lagi? Aku sudah memberikan kepada kamu Roh Kudus. Dan Tuhan katakan, aku sudah memberikan kamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Tuhan tolong berikan saya kekuatan. Kan bingung Tuhan. Kamu percaya waktu aku katakan, aku memberikan kamu kekuatan untuk Kau berikan kekuatan untuk kekayaan. Tuhan berikan saya kekuatan. Tuhan jadi bingung. Ini bukan kau sudah kau kasih, kok dia berdoa lagi seperti begini. Pada waktu kita meminta atau berbicara kepada Tuhan tanpa iman, Tuhan bingung. Dan Tuhan tidak dapat mengerjakan sesuatu dalam hidup kita kalau kita nggak punya iman. Kenapa saya ngomong seperti ini? Jadilah kita menjadi dewasa di dalam Tuhan. Kenapa kita perlu menjadi dewasa? Biar kita tidak terombang-ambing. Kita dalam kebingungan. Saya nggak tahu harus berbuat apa. Saya berbuat begini salah, berbuat begitu salah.
Di mata Tuhan kalau kita berbuat sesuatu dengan iman tidak pernah salah. Menurut ukuran manusia salah. Aduh, tuh kan, ngapain lu berbuat seperti itu? Gitu loh, tuh kan gagal. Kalau kita punya iman kepada Tuhan, Tuhan bisa buat kegagalan tersebut. Saya kasih tahu, saya waktu ke Sukabumi, saya minus 50 juta per bulan. Semua orang bilang katakan ini gagal. Tapi saya tahu, saya percaya, Tuhan, Engkau yang suruh aku ke sana, saya nggak tahu mesti belajar apa di sana. 50 juta per bulan, habis-habisan. Tapi saya percaya bahwa sesuatu apa yang terjadi dalam hidup saya di Sukabumi luar biasa. Kenapa? Kalau kita ngomong katakan luar biasa, karakter kita kan kelihatan ya. Tapi kalau setiap hari kita, Tuhan, tolong berikan saya kekuatan. Saya lagi susah, Tuhan tolongin saya segala macam. Kita udah gak ada iman. Pada waktu kita berbicara seperti itu, kita akan tinggalkan ini semua. Kalau di saat Sukabumi, waktu saya di Sukabumi selalu merengek kepada Tuhan, saya sudah tinggalkan Sukabumi tersebut. Mau ngapain lagi? Rugi 50 juta satu bulan. Tinggalin aja. Nggak ada yang tahan. 50 juta. Panen, nggak bisa jual. Panen, nggak bisa jual. Saya nggak ngerti mesti melangkah kemana, tapi saya percaya saat itu bahwa ada sesuatu yang Tuhan mau lakukan dalam hidup saya. Dan apa yang terjadi? Menurut ukuran manusia, saya gagal total. Tapi tidak di dalam Tuhan. Maka Tuhan katakan, di mana kesalahan bertambah-tambah, kasih karunia melimpah-limpah. Bukannya kita berharap bahwa, oh iya, tenang, kita berbuat salah, Tuhan akan buat menjadi lebih baik. Tuhan tidak bisa berbuat seperti itu kalau kita nggak punya imannya. Kalau kita nggak menguatkan seluruh kekuatan kita untuk percaya kepada Tuhan. Gimana percaya? Dari mulut kita kan kelihatan waktu kita lagi susah. Komplainan yang keluar kah? Atau kita tetap memuji-muji Tuhan, katakan Tuhan, Engkau benar-benar baik, enggak ada masalah. Hari ini saya cuma makan 1 kali, masih syukur bisa nambah 1 kali. Kemarin makan 3 kali, sekarang 1 kali. Emang kenapa kalau makan 1 kali? Musa nggak pernah kejadian 80 hari nggak makan. Saya kalian 80 hari nggak makan. Kalau Musa aja 80 hari nggak makan, dia nggak mati. Tuhan bisa menjaga kita. Kenapa saya ngomong seperti itu? Kalian harus menguatkan iman kalian, bukannya kita mengatakan, Tuhan biarlah saya menjadi kuat. Tuh kalau saya menyerahkan hidup saya supaya Tuhan buat, supaya Tuhan olah. Gak bisa. Kalau misal seperti begitu, kalau Tuhan bisa mengolah hidup kalian dengan kuasa Tuhan dan bekerja sendiri, semua Tuhan buat. Bukan kalian, semua Tuhan buat. Tapi kenapa cuma hanya 2% doang yang mendapatkan? Karena yang 2% ini mempunyai iman. Saya percaya Tuhan bisa merubah saya. Dengan saya membaca firman Tuhan ini, bukan firman Tuhan ini yang merubah saya, tetapi iman saya terhadap firman ini yang akan merubah saya. Kalau kalian membaca, kenapa kamu baca firman? Biar saya berubah. Biarlah firman itu merubah saya. Tidak akan berubah. Kalian mau baca 50 kali pun 100 kali, firman itu tidak bisa merubah kalian. Karena firman Tuhan katakan, firman yang disampaikan kepada orang Israel di gurun pasir, Tuhan sudah sampaikan loh. Satu pun tidak bisa merubah orang Israel. Cuman 2 yang berubah. Karena dia percaya firman janji Tuhan buat saya. Saya akan sampai di sana. Cuman 2 orang. Jadi pada waktu kalian melihat firman tersebut, jangan kalian berharap firman itu merubah saya. Enggak. Kamu ada iman enggak dalam firman tersebut? Iman kalian akan kelihatan. Kalau dikatakan bahwa, sekarang siapa dari sini? Kalau dikatakan bahwa, itu di depan, di got, kemarin saya lihat ada orang lempar, ada emas batangan. Dan dikatakan, nggak percaya, kalian duduk begini semua. Tapi kalau, yang benar kok Hengki, saya percaya. Apakah duduk begini? Berebut keluar. Ya, siapa cepat, dia dapat. Kenapa dikatakan, saya percaya apa yang dikatakan kok Hengki? Ada emas di selokan. Tapi kotor, who cares? Kalau kalian benar-benar percaya bahwa ada emas di sana, di selokan, kotor pun gak ada masalah. Yang penting saya bisa dapat emas tersebut, saya bawa pulang. Dan siapa yang duluan? Seberapa besar iman kalian, siapa yang lebih cepat berlari ke sana. Makanya Paulus katakan bahwa aku melupakan apa yang di belakangku, berjalan, dia berlari
menuju ke depan. Makanya dikatakan bahwa aku bukan sembarang bertinju, tapi aku melatih tubuhku supaya aku bisa memenangkan pertandingan ini. Memenangkan gimana? Mendapatkan mahkota, mendapatkan pialanya. Kenapa dibilang ngomong gitu? Seberapa besar iman kalian, akan seberapa besar juga perbuatan kalian. Kalau seperti begitu, Tuhan akan melihat bahwa imannya luar biasa orang tersebut. Bukan kuasa Tuhan yang luar biasa, tapi imannya luar biasa. Iman saya kepada Tuhan sampai akhirnya seperti kayak Yosua. Yosua katakan imannya luar biasa loh. Kenapa saya bilang imannya luar biasa? Dia ingin menyelesaikan pekerjaan Tuhan. Yang dikatakan orang Amori, saat itu saya baru tahu. Orang Amori harus saya hancurkan hari ini juga. Tuhan sudah suruh saya untuk hancurkan Amori, tapi saya nggak cukup waktu. Dan apa yang terjadi? Dia nggak berdoa. Tuhan tolongi saya, bagaimana saya bisa menciptakan, saya bisa menyelesaikan pekerjaan Tuhan. Dia enggak. Dia katakan, hai matahari, stop di sana. Hai bulan, stop di sana. Firman Tuhan pun katakan, tidak pernah Tuhan mengabulkan permintaan seorang manusia seperti itu. Dia bukan Tuhan yang suruh lu. Hai Yosua, bilang kepada matahari seperti enggak. Yosua dia mengumpulkan imannya bagaimana cara menyelesaikan apa yang Tuhan suruh. Hai matahari stop, bulan stop. Itu kejadian yang luar biasa. Dan dia tanpa berdoa, tanpa berpuasa, tanpa segala sesuatu yang kita lakukan sekarang. Dia nggak bertangis sampai Tuhan dikatakan stop, stop. Dan apa yang terjadi Tuhan kabulkan. Nangkap di sana?